untuk makan makanan pedas itu tidak ada hubungan sama sekali dengan penyebab dari wasir. Meskipun makanan pedas itu dapat menyebabkan sakit perut dan diare, tapi tidak menjadi penyebab langsung untuk terjadinya wasir. Jika diare terus-menerus atau kita sebut diare kronik, itu bisa menjadi salah satu faktor pemicu timbulnya wasir. Fakta. Jadi pada orang usia lanjut itu akan terjadi penurunan fungsi dari pergerakan usus, sehingga akan terjadi namanya konstipasi atau sulit buang air besar. Nah, kondisi sulit buang air besar ini itu akan memicu orang-orang usia lanjut untuk mengejan. Proses mengejan yang terlalu lama ini bisa mengakibatkan terjadinya wasir. Fakta. Jadi salah satu gejala timbulnya wasir itu selain ada benjolan di sekitar anus, itu juga akan didapatkan BAB dengan keluhan berdarah, bisa juga dengan nyeri, perih, ataupun gatal di sekitar anus. Namun keluarnya darah itu tidak selalu kita artikan sebagai wasir, bisa juga itu suatu penyakit yang lain, misalnya seperti keganasan di sekitar usus besar. Mitos. Wasir dengan kanker ini dua hal yang berbeda. Wasir ini disebabkan biasanya ada pembengkakan atau pelebaran dari pembuluh darah di sekitar anus, sedangkan kanker itu dia ada masalah di sel-sel dasar kita yang bertumbuh menjadi abnormal, jadi tidak ada hubungan antara wasir dengan kanker. Untuk pengobatan wasir itu biasanya kita akan melakukan ada dua cara, ada yang non farmakologis dengan farmakologis. Kalau yang non farmakologis itu kita bisa merubah dari pola makan atau pola gaya hidup kita, kemudian dari pola defekasi itu juga berpengaruh. Kemudian secara farmakologis ada beberapa obat yang bisa kita kasih untuk mengurangi gejala dari wasir. Bisa diberikan salep untuk anti wasir, untuk mengurangi keluhan-keluhan seperti gatal atau nyeri. Kemudian bisa kita berikan obat pelancar buang air besar supaya mencegah konstipasi, jadi menghindari mengedan. Kemudian kalau misalnya wasirnya sudah tidak bisa diobati dengan dua cara tadi, itu mungkin akan dilakukan tindakan pembedahan. Oke, untuk mengurangi resiko-resiko terjadinya wasir itu biasanya kita akan lakukan dengan merubah pola hidup, dengan pola makan dan pola BAB. Jadi yang pertama itu bisa dilakukan dengan olahraga yang teratur. Kemudian pola makannya itu juga harus yang tinggi serat, buah dan minum air putih yang cukup, ya minimal 8 gelas per hari. Kemudian pola buang air besar itu biasanya kita tidak boleh mengejan yang terlalu lama atau duduk terlalu lama, itu akan menimbulkan resiko untuk terjadinya wasir.